Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Edi Rahmatullah di channel tercinta kita, Wisata Kolbi. Kembali Edi ingatkan, tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan seperti cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Ingat, kita semua sekarang ini masih ada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Semoga kita semua sehat selalu. Walaupun kita ada di tengah-tengah pandemi seperti ini, kita harus tetap berlomba-lomba untuk mengumpulkan pahala kebaikan. Karena apa? Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati adalah untuk menguji kamu, mana di antara kamu yang paling banyak amal kebaikannya. Maka pada kesempatan ini Edi akan berbicara tentang pahala kebaikan. Pahala itu ada dua. Yang pertama ada pahala aktif, ada pahala pasif. Pahala aktif itu adalah pahala yang kita dapatkan kalau kita melakukan kebaikan itu. Baik kebaikan yang bersifat wajib maupun sunnah. Yang wajib misalnya sholat, puasa, umroh, haji. Sunnah misalnya baca Quran, sholat duha, puasa Senin Kemis, itu akan kita dapatkan pahalanya kalau kita melakukan kebaikan itu. Kalau kita tidak melakukan kebaikan itu, ya kita nggak dapat. Beda kalau pahala pasif. Kalau pahala pasif itu, walaupun kita tidak melakukan kebaikan itu, kita tetap dapat pahala dari kebaikan itu. Walaupun kita sudah tidak melakukan kebaikan itu. Bahkan walaupun kita sudah meninggal, kita dapat pahala itu. Contohnya apa? Contoh, kita sedekah untuk masjid. Masjid ditempati orang sholat, walaupun kita sudah tidak sholat di masjid karena meninggal misalnya, maka kita akan dapat pahala dari sholatnya orang-orang yang ada di masjid itu. Sebaliknya, dosa juga begitu. Dosa itu ada dosa aktif, ada dosa pasif. Dosa aktif bagaimana? Dosa aktif itu kita akan mendapatkan dosa kalau kita melakukan maksiat. Kalau kita tidak melakukan maksiat, ya kita nggak dapat dosa. Contoh, kita mabuk-mabukan, minuman keras. Contoh, kita judi. Contoh, kita menghina orang lain. Kita dapat dosa karena kita melakukan kejelekan itu. Kalau kita tidak melakukan itu, ya kita tidak mendapatkan dosa. Tapi kalau dosa pasif, walaupun kita sudah tidak melakukan maksiat itu, kita tetap mendapatkan dosa. Contohnya bagaimana? Contoh, kita broadcast berita bohong, berita hoax, berita fitnah, kita sebarkan. Ternyata orang yang kita sebarin, dia sebarkan lagi ke teman-temannya. Walaupun kita sudah tidak lagi menyebarkan berita bohong itu, kita tetap mendapatkan dosa karena teman-teman itu menyebarkan berita fitnah karena kita sumbernya. Maka jaga diri kita, jangan sampai kita melakukan dosa baik yang aktif apalagi yang pasif. Sahabat wisata kolbi yang soleh dan solihah, ketika kita dibangkitkan dari alam kubur, ada di antara kita yang mungkin terkaget-kaget. Kenapa? Ketika menerima buku catatan amal, ternyata buku catatan amal itu datang dari sebelah kanan, tanda buku catatan yang penuh dengan kebaikan. Ketika dibuka, Masya Allah, kita kaget. Sholat kita begitu banyaknya, ngaji kita begitu banyaknya, sedekah kita begitu banyaknya. Kita heran, perasaan sholat saya biasa-biasa aja, ngaji saya juga biasa-biasa aja, tapi kok penuh dengan catatan-catatan amal kebaikan sholat, ngaji, dan sedekah. Masya Allah, ternyata selidik punya selidik, buku catatan amal itu penuh dengan pahala sholat. Itu bukan sholat kita, tetapi sholatnya orang-orang yang ada di masjid yang kita pernah sedekah di masjid itu. Itu ngajinya anak-anak kita yang kita didik, kita masukkan pesantren. Sedekah itu ternyata tidak murni sedekah kita, tapi sedekah orang-orang yang pernah meneladani kita karena kita berikan contoh bersedekah kepada masjid, kepada yatim piatu dan duafa. Maka di sisa umur kita ini, mari kita mengumpulkan pahala-pahala kebaikan. Baik itu pahala yang sifatnya aktif
apalagi yang wajib, misalnya sholat 5 waktu dan lain sebagainya, ataupun pahala yang bersifat pasif, misalnya menyebarkan konten ini ke teman-teman sahabat wisata Kolbi. Silakan tunggu konten wisata Kolbi selanjutnya. Salam granat, gerakan menebar manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.